Hai, di sini ada Jolai. Salam kenal semua. Kali ini gue akan membahas alur cerita film Love dari Belanda yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang misteri kematian dari seorang wanita simpanan para pejabat di sebuah apartemen mewah. Begini kisahnya. Adegan dimulai dengan diinterogasinya 5 orang pria oleh FBI, yaitu Vincent, Chris, Philip, Luke, dan Marnix. Mereka semua sudah bersahabat sejak lama. Film ini memiliki alur cerita maju mundur ya teman-teman. So, apakah musabab mereka diinterogasi? Yuk, ikutin kisahnya. Jadi, mereka diinterogasi akibat kematian seorang wanita simpanan pada apartemen milik mereka. Wanita itu ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di ranjang apartemen tersebut, tanpa berpakaian sama sekali. Mereka semua tidak mengerti kenapa bisa ya ada jenazah di kasur mereka. Mereka mulai mengingat-ingat kembali apa yang telah terjadi. Setahun sebelumnya, Vincent yang merupakan arsitek terkenal mengadakan pameran gedung baru yang didesainnya. Sebagai informasi, kalau bapak-bapak cakep ini udah beristri dan udah punya anak semua ya, kecuali si ganteng Philip. Di sela-sela acara, si Chris, seorang psikiater, bertemu dengan seorang wanita di acara itu. Wanita tersebut bernama Anne-Marie. Dia merupakan salah satu adik dari pasiennya psikiater ini. Di akhir acara, Vincent mengajak mereka berempat ke suatu ruangan pada bangunan itu. Ruangannya masih tampak kosong, belum diberikan sentuhan sama sekali. Dia menamakan tempat ini sebagai tempat menyendiri bagi para bapak-bapak tersebut. Beberapa bulan kemudian, Philip menikah dengan seorang wanita kaya raya. Mertuanya hampir memonopoli seluruh proyek pembangunan di kota itu. Saat itu, si Vincent ngasih 5 kunci apartemen sebelumnya kepada para sahabatnya. Alibinya adalah mereka butuh tempat untuk menyendiri di saat sudah menikah seperti ini. Nah, di sini mereka melihat adiknya Philip, Sharon, yang berumur 18 tahun. Vincent mengatakan kalau adiknya sudah tumbuh menjadi wanita yang cantik banget. Tapi, si Philip wanti-wanti kepada mereka untuk tidak ngegodain adiknya. Di pernikahan ini, si Chris juga bertemu dengan Anne-Marie. Mereka kembali mengobrol satu sama lain. Adegan balik lagi nih ke TKP. Mereka masih mengingat-ingat kembali apa yang telah terjadi. Mereka juga menemukan ada tulisan di dinding berbahasa Latin yang artinya adalah nasib menghubungkan kita. Kemudian, si Vincent menanyakan kunci-kunci yang udah dikasih ke mereka. Mereka semua memiliki kuncinya masing-masing, kecuali si Chris. Nah, si Chris malah marah-marah dong waktu ditanyain kuncinya di mana. Adegan balik lagi ke masa lalu. Si Chris gak punya hubungan harmonis dengan istrinya. Karena itu, sejak kenal Anne-Marie, dia jadi kasmaran kembali. Yes, apartemen itu adalah saksi bisu perselingkuhan pertama mereka. Chris kelihatan cinta banget sama si Anne. Tapi, Anne menegaskan kalau hubungan mereka hanya sebatas di kasur saja. Dia nggak bisa lanjut kepada hubungan yang lebih jauh. Perselingkuhan selanjutnya terjadi di Düsseldorf. Pada saat si Luke, Marnix, dan Vincent pergi liburan ke sana. Nah, tiba-tiba gadis ini pun datang. Mereka mengajaknya untuk minum. Vincent mengatakan kalau biasanya gadis seperti ini pasti punya temen cewek yang cakep.
Yes, benar dong. Datanglah seorang wanita cantik, Sarah Delporte. Mereka menghabiskan malam di bar itu. Si Sarah mengajaknya pergi ke belakang bar yang memiliki kolam renang. Padahal tempat itu lagi ditutup. Cukup nekat ya mereka. Disinilah perselingkuhan kedua dimulai. Si Vincent dan si Sarah mantap-mantap di kolam renang. Waktu mereka mantap-mantap, si Luke cuma memperhatikan Sarah dalam-dalam. Curi-curi pandang gitu. Karena nggak kuat dengan pemandangan di depannya, si Luke pun pergi meninggalkan mereka. Luke juga menemukan perselingkuhan ketiga antara Marnix dan si Anja. Mereka lagi mantap-mantap di kursi santai di kolam renang. Adegan balik lagi ke TKP. Disinilah semuanya mulai terbongkar. Si Chris membalikan jenazah gadis itu. Ternyata dia adalah Sarah Delporte, selingkuhannya si Vincent. Semua orang mengamuk dong sama Vincent. Akhirnya, si Vincent mengakui kalau dia mengenal gadis itu. Dia menjelaskan kalau pada malam sebelumnya, Vincent bertemu dengan Sarah. Vincent ingin mengakhiri hubungan mereka, tapi si Sarah gak mau ini semua berakhir. Nah, Vincent bilang kalau saat dia meninggalkan si Sarah, dia masih hidup. Jadi pasti ada orang yang menjebak mereka. Adegan pun berpindah kembali kepada suatu malam pada acara mertuanya si Philip. Jadi banyak orang-orang penting yang berada di sana. Mulai dari 5 orang sahabat ini beserta istri, Sarah Delporte, adiknya Philip, dan Anne-Marie. Di sini, adiknya Philip memeluk si Vincent. Si Sarah marah dong. Dia akhirnya ingin melaporkan kejadian itu kepada istrinya Vincent. Tiba-tiba, si Luke pun malah menabrak si Sarah. Dia mengatakan kalau kau akan menyesal jika melakukan itu. Akibatnya, si Sarah mengurungkan niatnya. Adegan balik lagi ke TKP. Si Vincent mulai menyadari sesuatu. Dia yakin kalau semua ini adalah kerjaan istri mereka karena istri mereka sudah mulai curiga dengan perselingkuhannya. Tiba-tiba, si Vincent jatuh pingsan dong. Mereka semua mulai membuka bajunya si Vincent. Di sini kita agak dibuat bingung ya dengan apa yang terjadi. Mereka malah nyekokin si Vincent obat tidur dosis tinggi dan alkohol. Waduh, apa ya yang sedang terjadi? Ternyata mereka berempat bersekongkol untuk menjebak si Vincent. Apa ya alasannya? Jadi, pada pagi sebelumnya, mereka menemukan si Sarah di apartemen dalam keadaan bunuh diri. Mereka juga menemukan surat yang berisikan sampai jumpa kembali di kehidupan selanjutnya. Si Luke memang sengaja untuk tidak menelpon si Vincent saat itu. Ini nih alasannya. Ternyata si Luke memasang kamera tersembunyi di apartemen tersebut. Jadi setiap kegiatan mantap-mantap dan kegiatan lainnya pasti terekam oleh kamera ini. Lalu si Luke menunjukkan sesuatu. Yes, rahasia terbesar si Vincent akhirnya terbongkar. Dia tidur dengan istrinya si Marnix dong. Dia juga tidur dengan adiknya si Philip yang baru saja lulus SMA. Dan yang paling mencengangkan, dia juga tidur sama si Anne-Marie, selingkuhannya si Chris. Jadi, si Anne-Marie ini ternyata dibayar oleh si Vincent untuk mendapatkan cintanya si Chris. Melihat fakta-fakta busuk temannya, mereka akhirnya kompak untuk menjebak si Vincent. Mereka menyusun skenario kompak dan alibi kalau ditanyain polisi. Tugas si Philip yaitu ngeberesin jenazah Sarah. Tapi namanya pecandu ya.
dia terlalu berlebihan juga nih. Dia malah nyayat tangan si Sarah, nulis bahasa Latin di dinding, dan ngeborgol si Sarah ke dinding. Sedangkan tugas yang lain adalah untuk nyari alibi. Tak lupa, mereka juga menghapus seluruh sidik jari di tempat kejadian perkara. Adegan balik lagi ke TKP. Si Chris nanya, kenapa melakukan ini semua kepada mereka? Lalu, Vincent menjelaskan kalau dia ingin menjadi yang terbaik di antara mereka. Ego pribadi kali ya. Setelah mendengarkan pernyataan tersebut, mereka memborgolnya dengan Sarah. Mereka pun meninggalkannya sampai polisi datang. Adegan kembali ke masa sekarang. Si Vincent diwawancarai dengan polisi. Vincent terus-terusan mengatakan kalau dia tidak membunuh Sarah. Teman-temannya lah yang membunuh si Sarah. Tapi tentunya polisi masih belum bisa mempercayainya. Selanjutnya, polisi mewawancarai si Chris. Polisi menanyakan kenapa Vincent terus-terusan menuduh teman-temannya. Jangan-jangan dia memang membunuh si Sarah. Di sini, si Chris malah bingung dong. Bukannya kata rekan Anda si Sarah bunuh diri. Lalu, dia pun menjelaskan kalau hasil dari autopsi menunjukkan bahwa pil tidur tidak membunuh Sarah. Luka sayatannya lah yang membunuhnya. Luka sayatan itu bukan bunuh diri, tetapi sengaja disayat oleh orang lain karena tidak terdapat keraguan pada saat melakukan sayatan. Terlebih lagi, polisi juga tidak menemukan adanya surat bunuh diri dari sana. Si Chris pun diizinkan balik sama polisi. Karena kepikiran dengan ucapan polisi, dia pun mengajak Luke untuk bertemu di TKP. Dia menanyakan di mana surat bunuh diri si Sarah. Kenapa Luke malah mengambil dari jaketnya? Di sini, Luke akhirnya menjelaskan semuanya. Saat itu, persis ketika Sarah mau bilang ke istrinya Vincent, Luke menyatakan cintanya kepada si Sarah. Dia mengatakan kalau dia gak akan menyakitinya seperti apa yang telah dilakukan Vincent. Namun, si Sarah menjawab kalau dia gak akan mencintai Luke di dunia ini, mungkin nanti kalau di kehidupan lain. Jadi, malam itu, ketika si Vincent mengakhiri hubungannya dengan Sarah, Luke nyamperin si Sarah ke apartemen. Si Sarah curhat tuh di sana. Tapi, si Luke malah ngasih obat tidur dan ngebius Sarah sampai nih gadis tewas. Dia melakukannya demi cinta, karena sakit hati banget ngelihat si Sarah dan si Vincent. Malam itu, dia juga menulis surat bunuh diri palsu si Sarah dengan tulisan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Si Chris yang berprofesi sebagai dokter menjelaskan kalau Sarah pasti selamat kalau mereka tidak meninggalkannya dengan Philip. Di sini kita tahu dong kalau ternyata pembunuh yang sebenarnya adalah Philip. Chris sebenarnya sudah nelfon polisi sebelum ketemu si Luke. Jadi polisi sudah menuju ke TKP. Mendengar hal tersebut, Luke langsung menodongkan pisau kepada Chris. Dia menyuruhnya untuk pergi ke atap bangunan tersebut. Si Luke minta surat bunuh diri si Sarah, satu-satunya bukti yang bisa menjebloskan dia ke penjara. Namun, si Chris malah membiarkan suratnya diterbangin sama angin. Terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Akhirnya, pisaunya berhasil diambil oleh Chris. Dia memohon kepada Luke agar segera menyerahkan dirinya kepada polisi. Si Luke pun bingung. Dia malah nitip pesan untuk istri dan anaknya kalau dia mencintai mereka. Luke pun melompat dari gedung itu. Akhirnya polisi nyampe tuh di TKP. Nah, adegan berpindah kepada 1 tahun kemudian. Jadi ada update kehidupan mereka setelah kejadian itu. Si Chris cerai sama istrinya,
Marnix rujuk sama istrinya, si Luke meninggal, Vincent cerai sama istrinya, dan si Philip mau sidang kasus pembunuhan bulan depan. Film pun ditutup dengan pertemuan kembali antara Anne dan Chris. Apakah kisah cinta mereka berlanjut? Film pun selesai. Gimana nih menurut kalian filmnya? Jujur gue suka banget sama film ini karena penuh teka-teki. Gak nyangka ya yang namanya selingkuh itu efeknya berbahaya banget. Jadi kalau kalian mau selingkuh, jangan lupa siapkan alibi sekeren mungkin ya teman-teman. Gue saranin kalian untuk nonton full movie-nya juga. Sehat fisik dan sehat mental selalu.